Gula yang panas. Mana otennya? Masih nyungsep. Nyungsep. Absen-absennya jangan lupa ya. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. Bunda lompat panjat salib ada nggak? Nggak ada di sini. Apa yang mau panjat itu? Terkutuk pula nanti. Emang ada yang mau terkutuk? Siapa yang mau terkutuk? Waalaikumsalam. Aduh, memang dia punya headsetnya ini headset harga berapa? Nora, bibirmu kok bengkak Nora? Ini dulu headsetmu. Makin parah bengkak bibirmu. Kok gitu Nora? Ini aja headset murah. Kenapa? Itu dijepit apa? Kau sih gemer ngisap gitu. apa lagu tuh? Kebanyakan ngisap permen kali ya? Saya hisap permennya si Gondrong, nggak tahu kau. Permennya Gondrong. Inilah, suka kali menyerang pribadi. Katanya kasih hilang musuhmu, ya kan? Bangga kali kau punya Tuhan berkelamin, itu aja nggak kurus. Buan ya, yang 10.000 lah, paling apa 10.000 lah. Itu dia punya headset. Cemana lah, nggak ada duitnya. Dia pun juga miskinnya. Bosan nyerang pribadi. Mau diskusi, ayo diskusi. Diskusi yang baik, yang santun. Nggak usah serang-serang pribadi. Nampak kali kau berarti tidak bisa membantah narasi saya. Gitu loh. Iya, kalau debat nyerang pribadi. Ya, saudara muslim, di tap-tap layarnya kencangkan, jangan lupa. Pribadi. Ya, halo, Katolik. Halo, selamat pagi. Pagi. Agama apa, Bang? Katolik saya. Ya, bisa buka kameranya, Bang? Oh enggak bisa. Di sini udah bisa, Bang, saya undang tua. Kenapa harus on game ya? Waduh. Harus. Saya lagi nggak pakai baju ini gimana? Pakai dulu baju. Oke, nunggu ya. Oke. 2 menit lah. 2 menit Oke. sabar. Ya. Hapus judulmu, Dek. Kenapa dengan judul? Ini kan pertanyaan. Tuhan berkelamin? Kan begitu. Dia. Kan pertanyaan ini. Tuhan berkelamin? Kamu mati kayak Waloni nanti. Alhamdulillah. Meninggalnya Waloni kan tidak ditampar diludahin. Iya kan? Ya, Ustadz Yahya Waloni almarhum beliau meninggalnya tidak ditampar. Bahkan tidak dalam keadaan telanjang, dijemur enggak. Ya. Masih mulia lagi, masih baik lagi gitu. Ya silakan buka kamera. Waalaikumsalam. Apa Ratu? Ya, oke. Oh ya. Dari Katolik, ini tema kita. Mau bahas tema atau mau bertanya? Pas tema aja nggak apa-apa. Oke. Tuhan berkelamin. Saya ambil dari Betul. ya. Saya ambil dari Kolose 2, Abang. Kolose 2 nomor 9, saya bacakan ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam
secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti apakah tubuhnya Yesus, jasmani Yesus, itu berdiam penuh kealahan? Dia jelaskan ayat itu. Jelas ayat di situ. Oh, berarti tubuh Yesus adalah tubuh Tuhan. Betul. Ya, jadi otomatis kan pertanyaan saya menurut tema, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan juga? Betul. Nah, udah Nggak ada yang selesai. salah kan? Tapi Tuhan Anda berkelamin. Iya, karena dia bersolidaritas, dia menjadi sama seperti manusia kan. Daripada Tuhan gini. Daripada Tuhan, dia mampu ciptakan kelamin, tetapi dia sendiri nggak punya kelamin. Itu bagaimana dia mempersalahkan orang lain ketika orang lain salah menggunakan kelamin. Saya kan bisa ngomong sama Tuhan, kau nggak punya kelamin, kau nggak ngerasain, nggak punya kelamin kan. Tapi Tuhan, kami pernah bersolidaritas, merasakan hal yang sama seperti manusia rasakan. Jadi ketika dia menetapkan dosa, dia tahu, ya hidup sebagai manusia, saya tahu bagaimana kelemahan kalian sebagai manusia. Itulah Tuhan yang bertanggung jawab kan. Berarti kan Benar nggak? tadi ya, Abang Gini Bunda Nora. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, kan Abang sudah bernarasi panjang tadi ini, saya kan diam. Berarti Anda mengakui Tuhan Anda berkelamin. Pertanyaan saya jadi berikut, apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Fungsi kelamin bagi Tuhan bersolidaritas, merasakan hal yang sama seperti manusia. Begini, ketika Nora, sabar, saya jelaskan. Butuh jawaban nggak? Merasakan solidaritas. Butuh jawaban nggak? Bentar dulu, Bang. Enggak usah panjang. Abang udah kasih tahu, merasakan solidaritas sama seperti manusia lainnya. Manusia lainnya, maaf, kelamin laki-laki, satu, itu membuang air seni, kedua, itu membuang spermanya. Apakah Tuhan kamu juga membuang air maninya? Membuang air seni dan membuang sperma kan. Apakah Tuhan membuang sperma? Jadi begini, ketika Nora salah menggunakan kelamin kan, jadi dipersalahkan sama Tuhan, kau telah berdosa karena salah menggunakan kelaminmu. Sabar. Jadi Nora bisa jawab, Tuhan, kau nggak punya kelamin, jadi kau nggak tahu rasanya bagaimana menahan hawa nafsu cabul kan. Jadi Tuhan bilang, saya pernah jadi manusia dan saya pernah melewati itu, saya tidak salah menggunakan itu kan. Membuang air mani abang membuang air mani abang kan ke istri abang, itu halal. Nah, abang iya. Mana ada halal? Selesaikan dulu saya. Ya, jadi ketika pernikahan terjadi, laki-laki dengan perempuan, mereka berhubungan badan, otomatis abang membuang air mani abang, sperma abang ke vaginanya istri abang. Itu halal karena pernikahan. Nah, abang bilang kan kelamin Yesus bukan istri. Kalau bukan istri halal nggak? Kalau bukan istri. Loh, ini saya maksud saya ke istri kan? Bang, manusia itu pasti menikah, Bang. Nah, Tuhan Anda itu memiliki kelamin. Paling nggak menikah? Sabar dulu, Bang. Selesai kita satu-satu, Bang. Abang ini nggak mau selesaikan dulu. Ya, saya mengutip narasi abang, solidaritas Tuhan abang, agar Tuhan abang juga merasakan bagaimana seperti manusia. Kan begitu. Nah, fungsi kelamin untuk laki-laki, satu, membuang air seni. Kedua, membuang sel spermanya itu kepada perempuan yang sudah dia halalkan, yaitu istrinya. Nah, apakah fungsi kelamin pada Tuhan Anda berlaku juga kepada manusia, yang dimana manusia menikah, laki-laki menikahi perempuan, membuang maninya kepada perempuan? Apakah Tuhan Anda juga melakukan seperti itu? Karena kan fungsi kelamin yang saya tanya. Tidak melakukan. Kenapa Anda mengatakan solidaritas agar dia merasakan? Begini, ketika saya sudah menjawab bahwa ketika Nora salah menggunakan kelamin Nora akan dihukum sama Tuhan nih. Ditanya, Nora, kenapa kamu jadi tukang kawin, salah menggunakan kelaminmu? Nora kan bisa berkilat, sabar. Nora kan bisa berkilat, sabar saja lah. Dari tadi saya diam loh. Dari tadi saya diam loh. Giliran saya ngomong lah, ayolah. Bahas konteks berzina.
Saya tidak bahas Ayolah, konteks giliran saya lah. Anda Ayolah, larikan ya ke konteks Tuhan, berzina. ya Tuhan. Anda larikan ke konteks berzina. Abang jujur abang. Abang Jadi larikan begini, ke konteks berzina. ketika Saya sabar, bilang oke. pasangan suami istri abang, yang dimana suaminya menggauli. Iya. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Dia menikah, dia membuang air maninya ke perempuan yang Saya sudah selesaikan narasi dulu. Ayo Verna, oke. Ketika Nora salah menggunakan kelamin Nora akan bercila sama Tuhan kan. Tuhan, kau nggak punya kelamin, kau nggak rasain punya kelamin. Bagaimana menahan? Saya bilang jangan larikan ke perzinahan. Anda mengatakan tadi, saya tadi bertanya, fungsi kelamin untuk Tuhan apa? Bentuk solidaritas. Yang dimana kita tahu, laki-laki fungsi titiknya itu satu membuang air seni, kedua membuang spermanya. Karena kau bilang Tuhan kamu bersolidaritas agar bisa merasakan seperti manusia. Nah, solidaritas apa yang dibuat oleh Tuhan kamu? Itu saya pertanyakan. Kamu lari ke konteks perzinahan. Saya tidak membahas perzinahan di sini. Saya membahas fungsi kelamin, Dek. Fungsi kelamin untuk Tuhan kamu. Fungsi kelamin anak saya, laki-laki. Suatu saat nanti kalau dia sudah menikah, punya istri yang halal, dia akan membuang spermanya ke vagina istrinya. Itu wajar, karena istrinya itu adalah perempuan yang sudah dinikahi secara halal. Saya tanya fungsinya. Fungsinya loh. Kau bilang ya kalau itu lari ke konteks perzinahan. Ngapain lari ke konteks perzinahan? Fungsi kelamin, solidaritas kau bilang. Biar Tuhan kamu merasakan sama seperti manusia. Nah, sekarang manusia menikah. Manusia berpasangan. Itu perintah Tuhan kamu. Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Kan perintah. Nah, ketika Tuhan kamu berkelamin biar sama dengan seperti manusia lainnya, seperti laki-laki lainnya, apa fungsi kelaminnya? Loh, kamu lari ke perzinahan, nggak nyambung. Nyambung deh. Konteks ke perzinahan kau bilang nggak nyambung. Kalau kau lari ke konteks perzinahan, itu pribadi masing-masing. Kau mau fungsikan kelamin kau untuk melonte, silakan. Masalahnya fungsi kelamin. Itu yang saya tanya, buat Tuhan kamu apa? Itu maksud saya. Kau larikan ke perzinahan. Kalau perzinahan itu terserah. Ada orang kok yang punya titik tapi tidak berzina? Ada. Satu contoh siapa? Satu contoh tuh orang gila. Yang kedua orang cacat. Orang lumpuh itu titiknya ada, tapi dia tidak berzina. Orang lumpuh itu tidak bisa berzina kecuali dia suruh lonte itu datang sendiri. Silakan adekku, kau ngerocos lari ke perzinahan, gak nyambung deh. Kalau kau bilang fungsi kelamin itu laki-laki, apalagi kepada Tuhanmu, dia konteksnya ke perzinahan, berarti itu tergantung Tuhan kamu. Dia mau fungsikan kelaminnya ke perzinahan atau tidak, kan begitu. Gitu loh. Ya. Simpel sebenarnya. Saya hanya bertanya, apa fungsi kelamin? Tadi kau sudah ngakui Tuhan kamu berkelamin. Selesai. Fungsinya apa? Bentuk solidaritas. Biar Tuhan kamu merasakan sama dengan manusia. Lah, manusia pada umumnya itu mengeluarkan sperma karena manusia punya syahwat. Kecuali dia mati. Halo, Henry. Ya, agama apa? Kalau Kristen buka kameranya, Abang. Saudara Muslim layarnya jangan lupa ya, absen. Ya, buka kameranya, Abang, kalau Kristen. Kita diskusi yang bagus. Badan telanjang ini. Ya, pakai baju dulu, Abang. Makin lari nih pembahasannya, makin lari. Tanpa dibahas-bahas ini. Iya, Bunda. Makna ini. Nggak lari ya, Bang? Kan itu di dalam Bible. Ya, silakan buka bermakna. Bermakna lah, Bang. Makin nggak ada apa yang dibahas. Sekarang saya tanya, ketika saya buat tema begini, apakah itu berarti menghujat? Bukan menghujat, tapi nggak ada lagi attitude ini kita makin lari ke Nora. Saya bertanya, apakah ini berarti merendahkan Tuhan kamu?
Buka. Dah, Ayo, memang kalau tidak ya makin ayo lari. kita diskusi masalah saya. Kalau kamu bilang Makin apa? tidak Makin ada jauh. memuja, tidak ada merendahkan, Jauh. ayo kita diskusi bang. Buka Jauh kameranya kali. sama Bang Heli. Lo nggak Jauh. jauh abang. Ini namanya konsep ketuhanan bang, abang, keimanan kita abang. Ya harus kita bahas Jauh lah. kali ini. Tuhan kita berkelamin. Udah jauh kali sampai kelamin dibahas Tuhan, udah jauh kali. Bunda, Kalau nggak mau kau, Bunda. silakan turun abang. Saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa Kristen untuk berdiskusi. Kamu minta naik, saya naikkan. Saya kan tidak menjambak kamu. Ya kalau kamu merasa jauh, lucu aja gitu loh. Kamu tidak mau bahas yang dimana memang kenyataan secara fakta real Tuhan kamu berkelamin. Kalau memang Tuhan kamu tidak berkelamin, ayo kita di sini berdiskusi. Itu aja, ya kan Bang Eli? Betul nggak? Iya, Bunda. Saya mengambil ini, Bang. Kenapa saya bertanya, apakah Tuhan berkelamin? Tuhan berkelamin, itu Iya. saya ngambil dari dalam Kolose 2 nomor 9. Tubuh jasmani Yesus itu udah kepenuhan Tuhan. Yang dimana salah satu Bunda. bagian anggota tubuh, sabar Bang, biar Abang tanggapi. Ya, yang dimana salah satu anggota tubuh yaitu kelamin, apakah itu juga bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan, Bunda. Nah, berarti apakah Tuhan Anda berkelamin? Berkelamin. Nah, apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Nah, begini saya mau tanya Bunda. Di Kejadian, ya Kejadian pasal 1 ayat 1 kalau tidak salah, saya juga kurang tahu agama juga. Pada mulanya Itu Tuhan. Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi serta isinya, toh? Itu ya. Bunda, Tuhan Allah menciptakan menyerupai manusia seperti dirinya sendiri. Berarti Bunda nih rupa seperti Allah. Kenapa Bunda menfitnah diri? Oke, sekarang saya tanya Abang. Rupa kita ini seperti rupa Tuhan, Abang? Ya. Oke. Terus Bunda, Bukan, sebentar Bunda, Abang. Kalau rupa Tuhan sama seperti rupa saya atau rupa Abang sama seperti rupa Tuhan, pertanyaan saya begini Bang. Bagaimana anak-anak yang dilahirkan sumbing? Bagaimana dia yang tidak punya mata? Bagaimana yang dia tidak punya batok kepala? Apakah rupa Tuhan seperti itu? Bagaimana seperti Abang yang hitam, saya yang putih, Ya. terus orang Amerika yang hidungnya mancung, saya yang pesek? Apakah Tuhan seperti itu Bang? Berjenis-jenis? Ayo. itu Bunda. Kembali Ayo kembali. Bang. Ya, Abang, coba Abang bayangkan. Ini maaf ya Bang ya. Apakah Iya, Tuhan ada orang yang putih, sawo matang, ada yang penyakit albino, ya kan? Ada yang hitam sekali. Abang masih kayak tidak hitam kali lah, kayak orang Afrika. Nah, ada yang putihnya putih sekali, ada yang hidungnya pesek, ada yang bahkan tidak ada hidung, ada yang hidungnya mancung kali, ada yang matanya sipit. Apakah Tuhan berbentuk-bentuk seperti itu, Bang? Ya. Kalau kita Jadi menentang begini, itu, Bang. Bunda, kalau kita menentang itu berarti kita menantang Saya ciptaan jelaskan, Tuhan. Allah Ya, SWT. saya jelaskan ayat itu, Abang izin ya. Saya jelaskan ayat itu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Begitu ayatnya kan? Oke. Itu maksudnya begini, Bang. Ketika Abang membangun suatu sekolah atau Abang membangun suatu kantor, perkantoran atau gedung, pasti Abang memanggil seorang insinyur. Betul? Nah, Nah, betul. pertama kali yang dikerjakan oleh insinyur itu apa, Bang? Membuat sketsa bangunan. Betul? Ya kan? Digambarkan dulu. Nah, Betul tidak, Bang? di Betul dalam tidak? sketsa kita ada kesalahan. Bukan, Bang. Kalau orang mau membangun suatu rumah, pasti di pikirannya tuh akan membuat suatu sketsa. Bagaimana di kertas itu digambarkan, oh ini nanti di sini dia punya kamar mandi, di sini adalah kamarnya, di sini ruang tamu, nanti saya bikin tingkat. Kan begitu Abang, itu namanya sketsa. Nah, sama juga seperti sebentar Bang, sama juga seperti orang desainer. Ketika dia mau membuat suatu baju, dia harus membuat sketsa baju itu. Apakah baju itu bentuk kembang? Baru dijahitkan kainnya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, di pikiran Tuhan itu sudah bagaimana bentuk manusia itu. Baru diciptakannya, Bang.
Ya, Makanya iya Bunda. berarti Di dalam ah, di makanya dalam Bang. di dalam baju itu kan ada motifnya, ada warna-warninya. Nah, Itu betul baru ada Bang. seninya. Nah, betul Bang. Itu sudah masih ada di pikiran Abang. Sebelum Abang membuat suatu baju, sebelum Abang membangun suatu rumah, sebelum Abang membuat kue, Abang cetak untuk bervariasi, itu sudah ada tergambar di pikiran Abang. Begitu juga Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah berpikir menggambarkan manusia seperti apa. Makanya Bang, manusia di dunia ini Bang, coba lihat Abang, beragam-ragam bentuknya, beragam-ragam warnanya, beragam-ragam bentuk mukanya, ada yang tinggi, ada yang pendek, maaf kata Bang, ada yang cacat sumbing, ada yang tidak punya batok kepala, ada yang tidak punya matanya, ada yang matanya jereng, ada yang hidung mancung pesek. Jadi Tuhan itu sudah membuat gambaran seperti itu, baru diciptakan manusia itu, Bang. Itu maksudnya. Iya Bunda, begini. Kembali kalau seperti begitu, cacat mau apapun, kembali ke kita manusia lagi, toh Bunda. Apa kita berjalan di dunia ini dengan sudah betul atau tidak? Bukan soal betulnya, Bang. Yang saya tadi kan Abang bilang di dalam Kejadian 1 ayat 20 lebih, 20 ke atas itu, 21 atau 24. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Segambar dan serupa itu maksudnya sesuai dengan pikiran Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menciptakan manusia. Oh, saya menciptakan ini. Contoh, Bang Eli nanti agak hitam, tapi orangnya manis. Nora, saya ciptakan nanti bibirnya tebal, tapi mulutnya tajam. Nah, jadi Tuhan itu, bukan bentuk Tuhan itu seperti saya cobalah Bang. Kalau Tuhan itu bentuk seperti Abang, otomatis orang yang lain akan bertanya, kenapa saya putih? Terus Abang bertanya, kenapa saya hitam? Apakah Tuhan warna-warni, Bang? Tidak. Gitu. Oke? Iya, betul. Bagaimana, Bang? Tuhan berkelamin. Apa fungsi kelamin bagi Tuhan, Abangku? Tuhan itu sebenarnya Tuhan Allah itu dia akan menyerupai kita sebagai manusia. Jadi dia Kembali punya lagi menyerupai. Bilang tidak seperti itu. Jangan kembali menyerupai ya, Bang. Tidak boleh. Fungsi kelamin Tuhan itu untuk apa, Bang? untuk itu saya juga kurang tahu. Iya, oke. Jadi Tuhan itu saya tidak mau menjelaskan. Ya, nah, ini kan Tuhan itu punya Abang. dan kita juga itu tidak ada persoalan bagi Tuhan. Bukan tidak ada persoalan, Abang. Nah, ini ya, Bang ya. Abang percaya nggak, Bang, kalau Tuhan itu tidak bisa dilogikakan? Nah, iya, iya. Percaya tidak? Bisa, abang tahu Tuhan Allah itu tidak kelihatan. Tahu ya, Bang? Tidak. Iya kan? Tuhan Allah tidak Iya, ada yang iya. bisa melihat. Nah, kalau secara logika, Tuhan itu bisa dilogikakan nggak Tuhan Allah? Nggak bisa kan? Karena dia tidak kelihatan. Betul? Betul. Nah, sekarang yang kelihatan itu adalah Tuhan Yesus. Terima. Tuhan Yesus Terima. kelihatan. Ya. Ya, kelihatan. Kalau Tuhan Yesus ini datang sebagai manusia, betul? Iya. Nah, Untuk pertanyaannya menentukan- ya, saya tidak tanya untuk apa Yesus datang. Pertanyaan jadi begini, Bang. Apakah Tuhan Yesus bisa dilogikakan? tidak bisa manusia. Loh, kenapa? Abang kalau lapar pasti makan. Abang kalau Ya. haus pasti minum. Ya, Abang kalau berlari-lari pasti keluar keringat. ya, Ya kan? Abang kalau ngantuk pasti tidur. ya. Apakah Yesus melakukan seperti itu? Melakukan seperti itu Ah, karena dia berarti- menjalani. Iya. Karena dia Iya, berarti manusia, Bang. Berarti manusia itu bisa dilogikakan. Ya logikanya kalau makan, kalau lapar pasti makan. Karena Tuhan Selesai makan, Yesus menjalani perintah Allah sesuai perintah Allah untuk Bang, ini saya membahas apakah Tuhan bisa dilogikakan
Abang mengatakan Tuhan Allah tidak bisa dilogikakan karena dia tidak kelihatan. Bagaimana kita mau berlogika kepada hal yang goib, yang tidak kelihatan? Betul? Betul. Nah, sementara Yesus adalah Tuhan yang bisa dilihat. Yang mana sifat-sifat Yesus itu sama seperti sifat saya. Saya lapar pasti makan, saya ngantuk pasti tidur, saya haus pasti minum. Nah, Yesus dan saya itu bisa dilogikakan, Abang. Ya logikanya ya kalau lapar pasti makan. Itu masuk akal. Logika itu, Abang. Benar kan? Iya, Bunda. Ya, berarti Yesus adalah Tuhan yang bisa dilogikakan. Buktinya, saya bisa logikakan Tuhan. Yesus kalau Ya. makan, karena dia lapar. Tuhan itu turun ke bumi untuk dia jalani semua perintah Allah. Iya, dia jalani perintah. Yohanes 17 nomor 8. Sesuai Yohanes- dengan manusia. Jalani sesuai dengan manusia. Dan dia Betul, tunjukkan Abang. kebaikan. Iya, karena Yesus itu adalah manusia. Iya Ya. kan? Nah, Dia turun ke dunia menjelma jadi manusia. Dan jalani jalani Nah. aturan manusia. ya, karena Yesus adalah manusia. Nah, pertanyaannya begini, Abang. Tuhan itu maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa? Yesus Maha Kuasa. Oke, kalau Yesus Maha Kuasa, pertanyaannya jadi begini, Abang. Pada waktu Yesus dilahirkan oleh ibunya Bunda Maria, pada waktu masih bayi, apakah Yesus bisa mengganti popoknya waktu dia masih bayi, ketika dia kencing? Kan Yesus turun ke dunia sesuai dengan perintah Allah. Jalani sesuai Iya kan? Saya bertanya begini, Abang. Abang mengatakan Yesus Maha Kuasa. Apakah Maha Kuasa Yesus, dia bisa mengganti popoknya pada waktu dia kencing, Abang? Itu kan masih kecil. Dia jalani sesuai dengan Abang, saya bertanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Aturannya kalau Yesus Maha Kuasa, dia waktu bayi, dia bisa mengganti popoknya karena dia adalah Maha Kuasa. Tapi ketika Abang bilang, oh dia tidak bisa karena dia masih bayi, berarti Yesus pernah menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa. Abang. Di-mute dulu, Abang. Nanti kita kena pelanggaran. Di-mute dulu kalau anak nangis. Nanti kita kena pelanggaran. yes. Di-mute dulu sebentar, Abang. Iya Bunda, sudah. Dia mau ke bapaknya mungkin. Dan lihat ini dia pun bapak lagi ngomong sama cewek cantik toh. Iya Bunda, saya juga kurang memahami masalah agama, jadi saya cuma lihat ini jadi sama masuk Bunda. Iya, nggak apa-apa, Abang. Maaf, apa yang salah Kalau Bang Putih mau nyimak aja nggak apa-apa, biar saya naikkan saudara Kristen yang lain. Ya Bunda, selamat siang. Nyimak aja ya, tidak usah turun. Di situ saja, Abang. Abang di situ saja, Kak. Iya. Kita tengok dulu apa ya, Kristen yang lain. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya. Ayo kita kalau bisa tembuskan sampai 500 dong. 500 dulu baru nanti 1M. Ini jaringanku mulai deh. Mulai. Saya harus pakai akun yang satu. Jangan lupa di absen. Kita masuk ke dari pakai akun.
Sebentar ya, saya naikkan dulu. Ini nggak bisa saya naikkan ini. Jaringan saya sudah mulai kena. Yang mau naik, sabar dulu ya. Saya nggak bisa naikkan ya. Jaringannya lelet. Jika kamu bilang Nora bisa dilogikakan manusia, berarti Allah kalian yang nggak nampak kalian logikakan. Yang tidak bisa dilogikakan itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Bahkan Tuhannya Musa. Tuhannya Musa itu bagaimana? Coba. Tuhannya Musa. Bagaimana bentuk Tuhannya Musa? Ayo. Saya bilang, Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kau mau logikakan Tuhan yang tidak bisa kelihatan? Bagaimana kau mau logikakan sebuah angin? Coba, bagaimana angin itu bentuknya? Kapan dia datang? Kapan dia tidak datang? Gak bisa. Tapi manusia bisa dilogikakan. Manusia makan pasti karena lapar. Manusia minum pasti karena haus. Manusia duduk karena mungkin pengen istirahat santai. Manusia tidur pasti karena ngantuk. Logika itu. Nah, Yesus mengalami seperti itu. Makanya Yesus adalah Tuhan yang bisa dilogikakan. Iya, yang tidak bisa dilogikakan itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang Musa nggak bisa kau logikakan itu. Sebab Tuhan yang Musa mengatakan tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Yang memandang wajah Tuhan pasti mati. Karena kebesaran keagungan Tuhan, makanya bumi ini tidak bisa menampung keberadaan Tuhan. Tapi bumi ini, dunia ini, alam semesta ini, sebagai saksi bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Begitu. Ayo, Bang Pati, kalau Kristen buka kamera, Islam silakan turun. Bunda, saya mau sampaikan sedikit saja. Agama apa, Bang? Bunda, Abang kenapa? agama, ya agama apa, Bunda, Abang? kenapa? Ya, Abang agama Islam, apa? Baru tahu saya. Islam. Islam. Ya, Islam untuk apa naik, Abang? Bukan, saya mau sampaikan, kenapa Bunda mengurus iman seseorang? Oh, nggak ada larangan. Kok nggak ada Gimana ada larangan? larangan? Abang, kalau Islam memang ada larangan. Bunda, lakum dinukum waliyadin, Bunda. Tahu asbab nuzulnya itu apa? Coba baca Terus, surat An-Nahl coba. ayat 125. Abang baca surat An-Nahl ayat 125. Labang Islam ya? Coba An-Nahl 125, Bang. Coba dibacakan sama saya, Bang. Saya tidak berilmu, kalau Bunda pandai coba baca sama saya biar kita dengar. Bilang begitu, Bang. Ya. Oke, saya baca ya surat An-Nahl 125 ya. Kalau lakum dinukum, itu Bang, asbab nuzulnya bukan larangan diskusi ya Bang. Itu ketika Nabi diskusi. Muhammad, loh, itu bukan larangan diskusi. Kalau Abang Islam pasti Abang tahu. Surat Tapi ini bukan Al-Kafirun. Bunda, mengurus iman seseorang itu bukan diskusi. Oh, diskusi Abang. Itu menghina. Tidak Bunda menghina. gini ya, Bunda. Tunjukkan saya di mana saya menghina. Itu Tuhan berkelamin. Loh, Apa sekarang maksudnya? Bang Eli tadi sudah mengaku bahwa Tuhannya berkelamin. Betul nggak Bang Eli? Bunda, begini Bunda. Nggak, sabar dulu Masalah Bang. kelamin. Abang diam dulu. Abang Kristen atau Islam? Abang kalau Islam. Islam, Abang udah tahu bahwa Tuhan mereka berkelamin. Apakah Yesus bukannya manusia? Yesus kan Jangan dilahirkan. permasalah. Bunda, jangan permasalah. Itu iman seseorang, Bunda. Oke, Anda kalau Islam, coba lanjutkan saya punya bacaan. Robbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardu wa mil'u ma seta min syai'in ba'd. Itu Bunda, bacaan saya ketika cuma apa? bilang. Itu bacaan ketika apa? Itu janganlah saya Islam. Itu bacaan iya, itu bacaan ketika apa?
Astagfirullahaladzim. Ya iya, itu bacaan ketika apa? Bunda, saya cuma bilang jangan tes-tes iman seseorang, itu tidak boleh dites-tes dan tidak begini Bacakan surat Bunda. An-Nahl, Abang. Abang dengarkan saya. Saya bacakan surat An-Nahl. Oke ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Serulah manusia, Bang. Manusia, Bang. Terus. Lanjut. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka. Debatlah Dengan mereka. hikmah. Ya, saya kan dengan hikmah, Bang. Saya tidak ada mencaci Mana maki dari hikmahnya, tadi Bang? di sini. Saya Dari tidak tadi ada caci mencaci maki maki. dari sini, Abang. Tunjukkan saya Dari mencaci tadi maki. caci Bang. maki. Di mana saya mencaci maki? Begini, konteksnya Bunda mengambil kitab-kitab ayat-ayat orang, kitab Loh, suci orang yang Tapi Iron kalau imani kita itu berdiskusi adalah pakai menghina. apa, Bang? Kalau kita berdiskusi Bunda. pakai apa? Kalau kita berdiskusi pakai Diskusi. apa? Diskusi itu Bunda terangkan apa yang Bunda imani, mereka terangkan secara mereka imani, itu baru bicara diskusi. Jika mengambil Diskusi orang itu, Bang. Abang. Itu namanya kajian, bukan diskusi. Diskusi itu, Lah. Bang. Ketika, Abang, dengarkan saya. Kalau kau tidak tahu konteks diskusi, kau turun, kau belajar dulu. Jangan kau ceramai saya. Walaupun kau Astagfirullah, Islam, Bunda, peduli. Bunda. Jangan kau ajari saya. Yang namanya diskusi itu, Bang, ketika kita yang beda keyakinan itu saling bertanya, itu diskusi. Contoh Abang ini bertanya, Tuhan kamu bagaimana, Nora? Saya jelaskan. Saya bertanya lagi, apakah Tuhan Anda bisa dilogikakan? Tuhan Allah tidak bisa Ya, dilogikakan, sementara Yesus bisa. paham. Ya udah, jadi terus Bunda- apa masalahnya sama kau? Begini, Kalau istrimu Bunda bilang- Kristen, tidak masalah sama Bunda- saya. Kalau mamamu Bunda masih sabar. Kristen, tidak masalah sama saya. Astagfirullahaladzim, Kenapa kau? astagfirullah. Kenapa kau? yang Bunda mau? begini. Kenapa kau? Kau jangan Bunda. ajarin saya. Kau ajarin kau punya keluarga agar tidak murtad. Itu saja. Kau Nah, ajari keluarga kau agar tidak murtad. Kalau kau punya adik perempuan dengan kakak perempuan, suruh mereka jangan pacaran sama nonis. Nanti dihamilkan, baru dimurtadkan. Itu saja. Ya, paham ya? Paham ya? Bunda, Kau pergi ke tadi kan lapangan, kau lihat banyak yang dimurtadkan. Kau lihat banyak yang dimurtadkan, Bunda. baru kau bilang itu baik-baik saja. Bunda Memang begini. bodoh-bodoh. Tadi Bunda cakap, tadi Bunda, tadi Bunda bicara begini. Kau ganti kau ganti bajumu dengan kain kafan. Kau ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau tidak bisa kau membela agamamu, ya. Kalau kau dengar Nabi Muhammad dikatakan pedofil, Nabi Muhammad dikatakan pencabul, kau ganti dulu bajumu dengan kain kafan. Kau diam saja duduk, kau makan, kau minum, kau nikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kau. Tetapi kalau kau tidak sanggup membela keimanan kau, kau duduk di bawah, kau tap-tap layar kalau kau mau, kalau tidak kau jangan komen sama saya. Paham ya? Kau jangan komen sama saya. Saya kenapa membahas ini? Karena saya juga dulu Kristen. Saya tahu keimanan Nah, mereka. saya Ya paham, udah. Bunda. Terus kenapa kau apa? Tapi Lakum begini. dinukum. Kau aja tidak tahu asbab nuzulnya. Kau coba kasih tahu sama saya apa asbab nuzulnya lakum dinukum. Astagfirullah. Kau kasih Bunda, tahu sama saya. cuman Buatlah saya, begini ini ya. kan saya kan bukan Islam dari lahir nih. Apa asbab nuzulnya surat Al-Kafirun? Lakum dinukum. Silakan, kau kasih dulu sama saya kalau kau memang Islam. Saya tidak tahu, Bunda. Cuman Kalau begini, kau Bunda. tidak tahu kenapa kau Begini. mengajari saya, adikku? Bunda. Jangan Bunda, kau begini, mengajari saya. Jangan kau mengajari saya, Dek. Jangan kau membilangkan Saya- kepada saya. Ya, Saya bicara dulu, Bunda. cukup kau, tidak Begini. usah kau bicara. Cukup kau support saya, kau tap-tap layar di bawah. Cukup kau Bukan, support saya, kau tap-tap layar di bawah. Kalau kau tidak mau, kau blokir saya. Saya tidak rugi kalau kau blokir, kawan. Saya tidak rugi. Banyak saudara muslim saya juga di bawah. Saya diserang pribadi, dikatakan saya lonte atau apa, saya diam. Saya tidak mau pikir. Kau kalau dikatakan mama kau lonte, bagaimana kau? Dari tadi tidak ada saya karena Bunda yang membuat duluan, jadinya hal-hal semacam hinaan itu Sekarang saya terjadi tanya, ketika pada mereka Bunda. mengatakan, ketika mereka mengatakan Allah Akbar, tuakbir, Nabi pedofil, Nabi kau mencabuli, Nabi kau jina. Kapan itu? Jangan Kapan kau itu, tanya Bunda? kapan itu. Kau pergi ke room Kristen, adekku. Ya, jangan kau tanya kapan itu. Kalau kau baru buka TikTok hari ini, setidaknya kau nyimak dulu saya ngomong. Setidaknya kau apa? Jangan kau bilang saya. Jangan kau bilang saya. Ya, kau pergi ke room-room yang lain. Silahkan kau cari di situ bagaimana
bagaimana mereka membuka komal yang katanya diskusi, tetapi mereka bukan berdiskusi, mereka mengolok-ngolok. Kau Iya, saja karena tidak tahu surat Al-Kafirun apa. Iya, karena kalian, saya lihat macam ini ya, Bunda, macam itu Banjuma, macam satu lagi banyak yang saya lihat Kenapa mereka kau membuat tidak pergi sesuatu. ke rumahnya Edis? Hah? Kenapa nggak kau pergi ke rumahnya Edis? Saya hanya ini menegur saudara-saudara saya Muslim. Untuk apa saya Ngapain menegur kau mereka? tegur kami yang ketika kami mengkonten menghantam hujatan mereka? Kau lucu kawan. Ketika Bunda. anakmu berkelahi dengan orang lain yang kau marahin anakmu, yang kau nasihatin anakmu sementara anakmu diam, terus anakmu Ya, ditampar. Bunda, begini, konsepnya beda. Begini Bunda, Anda menghina agama orang. Dalam Di mana Al-Quran juga tunjukkan jelas, saya jangan menghina, Dek? Di sabar. mana tunjukkan saya menghina? Kau kasih tahu dulu di mana tunjukkan saya menghina? Di mana tunjukkan saya Tuhanmu menghina? Tuhanmu berkelamin itu Oke, maksudnya apa? saya tanya sama kau. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya Nabi. Punya kelamin atau tidak? Ya, kita dalam Muslim anggap dia sebagai Nabi yang serupa dengan manusia, Saya tidak tapi tanya, saya tahu Yesus itu Nabi. Saya tanya Ya. sekarang, Yesus punya kelamin tidak? astagfirullah, itu Nabi Bunda. Kenapa Bunda bahas Yesus punya seperti itu? kelamin atau tidak? Kenapa kau susah jawab? Punya. Ya sudah, Nabi Muhammad punya kelamin tidak? Astagfirullah, punya. Saya Bunda tidak nggak menghujat sopan. di sini. Nabi Musa punya kelamin tidak? Nabi Ibrahim punya kelamin tidak? Di mana Bunda. saya menghujat? Astagfirullah Bunda. Sopan Kenapa sedikit astagfirullah? berbicara tentang Bunda, sopan sedikit berbicara tentang Nabi, berbicara tentang Rasulullah. Saya tidak salah, itu kemanusiaan. Di mana saya salah? Yang salah ketika Salah, Anda tapi mengatakan, Dek, sekarang saya tanya. Ketika ada bertanya, Nabi Muhammad kamu punya kelamin atau nabi kamu itu pencabul? Saya tanya dulu sama kau, mana yang lebih parah? biarkan mereka menghina agama kita. Oh, kok nggak bisa Mereka begitu? tidak- Kalau biarkan, kau silakan turun, jangan nasihati saya. Bajingan. Bukan Jangan kau nasihati saya. saya, kau nasihati keluarga kau. Siapa tahu nanti mama kau dimurtadkan. Siapa tahu keluarga kau dimurtadkan. Jangan kau nasihati saya. Jangan kau nasihati Saya saya. saya tidak Oh, udah, nasihati, kenapa kau Bunda. turun? Kenapa kau naik di sini sama saya? Kenapa Tapi kau naik? saya dari Kenapa bukan kau naik? dari Kenapa kau naik? saya naik Kenapa kau dari naik? tadi. Kenapa kau naik? Kau naik bisa turun toh? Kau bisa turun kah? Kau bisa turun? Bisa. Ya turun Boleh kau saya sekarang. turun. Turun kau. Turun kau. Orang Turun bicara kau. tak mau dengar. Bajingan, saya tidak perlu nasihat dari kau walaupun kau Islam. Turun kau. Astagfirullah Bunda. Oke, sorry, maaf. Maaf Bunda ya, kau. maaf ya. Oke, Turun maaf, kau. Bunda. Buat malu kau. Turun kau. Saya tidak mau turunkan orang. Biar aja dia turun sendiri. Biarkan aja dia turun sendiri. Sosok menasihati saya, kayak baik saja kau. Astagfirullah, astagfirullah, Bunda. Itu Nabi, kenapa? Nabi saya punya kelamin. Semua Nabi punya kelamin. Semua Nabi punya kelamin. Yang tidak punya kelamin itu siapa? Semua Nabi punya kelamin. Yang tidak punya kelamin itu apa? Pohon aja ada kelamin. Jantan, betina. Kepala kau. Yang tidak punya kelamin itu Tuhan. Tuhan tidak berkelamin. Makanya jangan menjadikan yang berkelamin itu Tuhan. Tenang kau, makanya jangan manusia itu dijadikan Tuhan. Emang kenapa Mbak kalau punya kelamin? Ya udah. Manusia punya kelamin, hewan punya kelamin, tumbuhan pun juga punya kelamin. Yang tidak punya kelamin itu cuma Tuhan.
Yang tidak punya kelamin itu Tuhan. Tuhan tidak berkelamin karena Tuhan tidak butuh kelamin. Kenapa Tuhan tidak butuh kelamin? Karena Tuhan yang menciptakan kelamin. Tuhan menciptakan kelamin, terus ngapain Tuhan punya kelamin? Layarnya saudara muslim. Ya iyalah. Tuhan yang menciptakan kelamin, ngapain Tuhan berkelamin? Tuhan yang memberikan syahwat kepada manusia karena manusia berkelamin, ngapain Tuhan berkelamin? Makanya saya tanya, apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Karena ketika orang punya kelamin, pasti punya nafsu syahwat. Munafik kalau tidak punya syahwat. Ya, orang gila aja tahu syahwat loh. Orang gila. Apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Kalau memang Tuhan berkelamin. Itu yang pertanyaannya. Itu pertanyaan logika itu. Saya punya kelamin. Laki-laki punya kelamin. Kenapa Allah kasih kelamin? Karena Allah sudah perintahkan. Kepada Nabi Adam, engkau akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Kepada Adam apa dikatakannya? Beranak cuculah kamu. Penuhilah bumi ini dengan keturunanmu. Artinya apa? Fungsi kelamin agar manusia itu mempunyai keturunan. Nah, kalau Tuhan berkelamin itu untuk apa fungsinya? Itu pertanyaan logik. Logika itu. Oh, Nora, jangan kau atur-atur Tuhan. Bukan mengatur, kawan. Bukan mengatur. Ini secara logika. Manusia berkelamin itu ada fungsinya. Membuang air seni. Kalau perempuan juga pasti membuang namanya darah kotor, mengeluarkan anak, dan untuk dibuahi oleh laki-laki sel sperma. Nah, laki-laki fungsi kelaminnya membuang air seni, membuang spermanya. Mau kau mau sama lonte kau buang sperma silahkan. Intinya fungsi kelamin laki-laki seperti itu. Nah, kalau memang Tuhan berkelamin, apa fungsinya? Apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Saya tidak menghina. Saya tidak menghujat. Ini pertanyaan logika bagi manusia yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal akan menganggap ini tidak masuk akal. Lucu. Kalau mau katakan biar serupa dengan manusia, harusnya serupa juga. Jangan sifat-sifatnya serupa, tapi ketika giliran syahwatnya mereka tidak mau samakan. Contoh, saya makan. Apakah Tuhan kamu makan? Makan. Minum, dia ngantuk tidur, dia marah, dia menangis, dia ketakutan. Apa yang dialami Tuhan kamu itu semua dialami sama manusia. Tapi giliran manusia ada syahwat, Tuhan kamu yang juga manusia tidak mau kau bilang ada syahwat. Jadi saya bilang ini pertanyaan orang yang berakal dan yang menjawabnya orang yang pasti berakal. Tapi kalau tidak berakal, diimani saja Tuhan itu punya kelamin. Itu tap-tap layarnya saudara muslim. Jangan lupa absen-absennya ya. Ya, assalamualaikum Bang Ikal. Halo Jo. Kalau Kristen Sambil dulu bentar dalam. Iya, ya, siap Bang. Halo Jo. Jo. Pagi, Pagi. Agama apa Bang? Kalau Kristen buka kamera, Islam silakan turun. Kristen. Ya, buka kameranya Bang. Gak bisa buka kamera, Nora. Wah, Mm-mm. harus Tuhan, buka kamera di Tuhan sini. berkelamin itu maksudnya apa, Nora? Loh. Abang baca Kolose 2 nomor 9 Abang. Mm-mm. Ya, tubuh Yesus itu kepenuhan dengan kealahan. Mm. Kalau tubuh Yesus adalah Tuhan, apakah kelaminnya salah satu juga Tuhan? Terus? Iya, kau jawab dulu. Ya, saya mau tanya. Nora dulu Kristen bukan? Mualaf ya? Iya, saya dulu Kristen Abang. Tapi di sini Panjang wajib. Nora. Ya, oke. Terus Nora kenapa jadi mualaf? Aduh Bang, itu pertanyaan yang sudah terlalu basi Bang. Kita bahas tema saja Abang. Terus lagian Abang nggak bisa buka kamera. Saya wajib di sini buka kamera Bang. Terus
Ya itu kan Ludahin aja, sama Bunda, seperti ludahin yang aja orang-orang gini, ludahin aja. Iya, Nah ini iya. Kau cocok diludahin, memang. Saya sudah bilang buka kameranya. Kita di sini diskusi. Ya, bagaimana upacara? Di mute itu, Abang. Bagaimana upacara kenaikan benderanya? Oh, nggak ikut ini kayaknya nih. Bunda, Nggak bertugas. Bagaimana? Nggak ikut saya, Bunda. Tadi saya minta naik itu karena ini ngaku-ngaku Islam itu. Waduh, emosi ya. Untungnya bukan satu daerah. Kalau satu daerah, aku cari dia betul ini. Tapi logatnya kan memang logat orang timur. Kayaknya. Iya, logat timur dia. Tapi ya, dia kan di timur, saya kan di Sulawesi Tengah. Jadi aman lah, Bunda. Bunda Nora turunin Bunda, ketekan saya Islam. Siap, siap, siap. Tapi Siap, Bunda. jangan bahas upacara. Saya kan mantau dari tadi pagi nih, Bunda. Iya, apakah sudah merdeka komal-komal kayak begini kan? Sorry, Bunda. Tadi cuma pergi apel pagi aja langsung pulang. Minta pamit pulang. Yang lain ikut upacara. Oke, Bunda. Oke, Abang. Ya, Bunda, saya off cam. Saya dibawa aja, Bunda ya. Iya, Makasih siap. banyak. Siap, saya pantau terus, Bunda. Makasih, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kairusi. Kairusi. Ya, Kairusi. ya. Agama apa, Bang? Nah ini saya Muslim, cuman saya mau maaf ya sebelumnya saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangkan. Nanti balas waktu ke Saya apa minta uang lagi. mau bertanya, Bun. Ya, Bunda. Bang. Saya mau bertanya tadi ini sempat ini juga tadi yang awalnya Bunda sama itu tadi yang siapa berkomentar yang tadi itu kan. Nah, saya bukan menutupi masalahnya. Saya berpikir juga tadi sempat makanya Bunda ternyata orang mualaf sekalinya ya. Oh, saya berarti Muslim. Bunda Muslim ya kan, gitu kan? Nah, Oh ya syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Masalahnya saya tuh apa kayak bagaimana gitu nah ya kan pikir loh kalau tema begini ya jadi aku sebenarnya enggak juga terlalu banyak membahas masalah ini ya kan karena juga sesama kita muslim ya kan jadi saya mau bertanya ini aja keyakinan Bunda ternyata muslim ya enggak jadi aku ya minta turun aja ke bumi oke, siap. Yuk, Assalamualaikum. ya waalaikumsalam Bun. Ya, halo MJP. Halo juga Nora, Ya, agama apa, Bang? Kalau Kristen buka kamera. agama Kristen Nora. Buka kameranya, Bang. Lagi nggak pakai baju nih Nora. Pakai baju dulu, Abang. Kan nanti mau panjat pinang. Ini mah pakai baju nih Nora. Ya, Kok oke. ada tulis Tuhan berkelamin? Tuhan siapa berkelamin Nora? Ya, nanti kita bahas buka kamera. Tuhan berkelamin, manusia berkelamin, Nora berkelamin. Iya. Abang pakai baju dulu buka kamera. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan saja. Ayah Nora, gak usah buka kamera kan dengar suaranya Nora. Kayak cicak-cicak di dinding tidak berbaju, abangku. Pertanyaan, ada yang DM saya kemarin atau berapa hari yang lalu baru saya baca. Bunda, apakah Tuhannya Musa dengan Tuhannya Islam itu sama? Di dalam surat Toha ayat 9, Allah berfirman kepada Nabi Musa, mengatakan, memperkenalkan dirinya. Kita nanti lanjutkan ke Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain daripadaku, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, Tuhannya Musa dengan Tuhannya umat muslim itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana, Bunda? Bukankah mereka mengatakan Tuhannya Musa itu bernama Yahweh, Tuhannya Musa bernama Yotevave, Tuhannya Musa bernama bla 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 bla. Saya akan mengatakan, Tuhannya Musa yang di dalam Bible, kalau mereka mau mengatakan Yahweh atau siapapun itu, saya tidak akan membenarkan itu. Sebab di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan surat Toha ayat 9, kita baca sampai ke ayat 14, Allah memperkenalkan kepada Musa bahwa Allah itu adalah Tuhannya umat manusia. Itu kepada Nabi Adam, jelas. Kepada pun Nabi Adam, Allah sudah berfirman kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, atau kepada nabi-nabi terdahulu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Itu.
Jadi kalau Tuhannya Musa berdasarkan Bible atau Yahudi mengatakan, oh nama Tuhannya kami, orang Yahudi tidak pernah menjabarkan siapa nama Tuhan mereka. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena mereka meyakini bahwa apa? Nama Tuhan mereka itu belum diberitahu. Makanya dikatakan aku ini adalah aku. Jadi bagi umat muslim bagaimana? Ya Allah. Allah. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Tuhannya Musa